Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan masih di masalah tentang syarat-syarat sahnya wudu. Ya, syarat-syarat sahnya wudu. Nah, kita yang kemarin sudah kita bahas tentang masalah-masalah syarat sahnya wudu dan syarat sahnya mandi, seperti Islam, kemudian tamyiz dan suci dari haid dan juga nifas dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ke-9. Izalatun najasa ainiyah, menghilangkan najis ainiyah. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Najis ainiyah itu seperti apa? Ya, najis ainiyah itu adalah najis yang ada bendanya, benda najisnya. Seperti kencing. Maka ada kencingnya, itu ainiyah. Ada baunya, ada bentuk dari kencing itu sendiri, ada warnanya, jadi bentuknya. Nah, menghilangkan najasa ainiyah ini bukan dengan cara mensucikan najis yang yang terbagi menjadi 3 kategori: najis mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah. Bukan dengan ini. Ini yang mungkin ada beberapa yang mungkin salah kaprah dalam pemahaman ini ya. Seperti yang pernah kita contohkan, kalau ada anak kecil kencing di satu lantai atau di keramik, kalau kencingnya tersebut langsung disiram pakai air, maka seluruh keramik yang terkena air tersebut atau air sisa atau bekas dipakai untuk menghilangkan najis ainiyah tadi, maka seluruhnya mutanajis. Jadi kalau diratakan ke keramik tersebut, maka semua keramik yang dilewati oleh air itu maka menjadi najis. Nah, kenapa? Nah, katanya menghilangkan najis mutawassithah itu cukup dengan siraman 1 kali air. Betul. Yang dimaksud adalah najis hukmiyah, bukan ainiyah. Nah, kalau najis hukmiyah itu sudah hilang benda najisnya. Jadi warnanya, baunya, rasanya, kalau rasanya dikira-kira ya, bukan itu harus dijilat. Rasanya walhasil benda najisnya itu sendiri sudah hilang, baru dinamakan najis hukmiyah, dan mensucikannya tergantung kategori kriteria najis tersebut seperti apa. Nah, yang ke-9 yang tadi, syarat sahnya adalah menghilangkan najis ainiyah dulu kalau ada najis ainiyah di anggota wudu atau anggota mandi. Idza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidatin fayajibu ghaslatani bil ittifaq. Kalau ada najis ainiyah di anggota wudu, misalkan di tangan ada darah. Nah, ketika waktunya membasuh tangan, waktu 1 kali guyuran ini ternyata darah itu masih ada, maka wajib harus 2 kali guyuran, karena yang satu maka tidak sah. Nah, maka yang lebih bagus lagi adalah hilangkan dulu hilangkan dulu najis ainiyahnya, baru sisa najis hukmiyah. Nah, itu khilaf di antara Imam Romli dan Imam Ar-Rafi'i. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghaslatin wahidatin fa inda ar-Rafi'i la budda min ghaslatain. Kadzalika ghaslatun li izalatin najasa wa ghaslatun li raf'il hadath. Wa inda Nawawi takfi ghaslatun wahidatun li izalatin najasa wa li raf'il hadath wa huwa al-mu'tamad. Kalau dengan 1 kali guyuran, ya, 1 kali guyuran hilang najis ainiyahnya tadi, maka harus ditambahi lagi 1 guyuran lagi menurut Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dan itu mu'tamad, kalau dengan 1 kali guyuran hilang, maka cukup 1 kali guyuran. Itu gambaran kalau misalkan ada darah di tangan kita, maka ketika kita wudu kita tahu kok ada darah. Sekalian membasuh tangan, dan ketika membasuh tangan yang ada darahnya, kita basuh, ternyata
darah ini hilang dengan satu kali basuhan, maka sekaligus itu menghilangkan hadas kecil di tangan. Kemudian nah terus kalau menghilangkan ainiyah itu dengan guyuran air dan ainiyahnya hilang, air yang jatuh itu najis memang. Nah kalau misalkan airnya itu kena kaki kita atau kena sarung kita, maka menjadi mutanajis. Itu repotnya. Jadi hilangkan dulu aja lah ini. Setelah hilang baru kita guyur pakai air biasa satu kali untuk menghilangkan najis hukmiyah. Atau kalau kita posisi wudu ya cukup satu kali guyuran aja plus menghilangkan najis hukmiyah sama menghilangkan hadas kecil. Nah, itu juga berlaku bagi mandi. Ya, berlaku juga waktu mandi. Kemudian yang ke-10, jariyul ma' ala jami'il udwi. Airnya mengalir di setiap anggota wudu atau mandi. Airnya mengalir. Kecuali rambut ya, kecuali rambut atau kepala. Kalau wudu ini khusus rambut atau kepala. Makna ghuslu ini apa? Bi an yajriya bi tab'ihi fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw thaljin. Yajri bi tabi, ngalir secara normal. Air itu ngalir. Maka tidak cukup hanya mengusap dengan tangan yang basah di anggota wudu atau anggota mandi, tidak sah. Baik dengan lap atau apa namanya waslap ya, waslap atau dengan apalah, atau dengan salju di sini atau dengan es. Jadi wudu pakai es diusap-usap begitu itu tidak sah, harus mengalir. Air itu harus mengalir. Walaupun mengalir airnya sedikit segini, satu ginian. Kemudian kita ini dengan dua tangan ya. Kita apa namanya? Tempelkan air tersebut di wajah dan kita jalankan air ini. Air yang kita jalankan itu sah itu. Itu maknanya, ghusl itu maknanya seperti itu. Jadi air satu ginian, kemudian kita jalankan di tangan. Air ini kita jalankan di tangan. Airnya bukan tangan yang basah. Kalau tangan yang basah berarti itu mengusap atau masah, dan itu tidak sah kalau mengusap. Maka itu Nabi wudu cuman satu ginian, yaitu tadi. Jadi ini dijalankan air tersebut. Ada yang mengatakan kenapa Nabi kok bisa wudu dengan sangat sedikit air? Dikatakan karena kulit Nabi Muhammad SAW sangat lembut, hingga air dengan mudah mengalir. Air dengan mudah mengalir di kulit beliau. Kalau kulit kita kan kasar, pecah-pecah, segala macam, berantakan. Kemudian yang ke-11, tahaqqukul muqtadi, ai al-jazmu fin niyah. Jadi maknanya ketika kita wudu, kita wajib untuk meyakini bahwa kita memang membutuhkan wudu tersebut, dalam arti kita berhadas kecil. Maka wudu kita dengan yakin menghilangkan hadas kecil. Falau tawaddu'a syaqan hal huwa muhdithun aw mutawaddi'un fala yasih wudu'u in banal hal annahu ghairu mutawaddi' li adami tahaqqul muqtadi wa huwa al-jazmu bin niyah. Kalau misal ada orang wudu kemudian ragu, kalau tawaddu'a syaqan, dia wudu tapi ragu. Ragunya apa? Saya wudu ini menghilangkan hadas apa tidak? Maksudnya begini, ada orang ragu dia hadas atau berwudu. Karena sudah punya wudu apa hadas? Tadi itu kayaknya sudah punya wudu, tapi setelah itu kencing apa enggak, lupa. Kemudian dia wudu. Nah, dia wudu ini kan dalam keadaan ragu bahwa dia memang punya wudu atau tidak punya wudu, ragu. Setelah selesai wudu, in banal hal anna ghairu mutawaddi fala yasihu. Kalau misalkan setelah selesai wudu ingat, oh iya sih, tadi ana memang betul-betul batal, tidak punya wudunya. Berarti dia ketika wudu itu dalam posisi dia tidak yakin bahwa dia batal atau punya wudu, maka wudu yang dia lakukan dengan keadaan tidak yakin tersebut hukumnya batal. Maka dia wajib wudu lagi. Kalau ternyata dia baru menyadari kalau dia memang tidak punya wudu, maka wudu yang dia lakukan dengan tidak yakin itu tadi wajib diulang. Ya, itu ada beberapa permasalahan masalah ini. Hasil masalah la annahu idza syakka fi tahara awil hadath fatawadda ihtiyatan fihi tafsil.
Jadi apabila ada orang yang ragu di wudu atau ragu di hadat, Anda punya wudu apa enggak? Ragu di situ. Anda punya wudu, Anda tadi wudu apa enggak? Atau Anda tadi batal apa enggak? Jadi ragu di situ. Ada beberapa perinciannya. Yang pertama, in banal hal annahu kana mutawaddian fa wudu'ul jadid sahih. Ada orang wudu dengan keraguan tadi. Ya, ragu apakah Anda punya wudu, ataukah sebaliknya ya, ragu apakah Anda batal. Setelah wudu lagi dengan keadaan tidak yakin, kemudian baru ingat, oh iya si Anda tadi punya wudu. Maka wudu yang baru dia lakukan itu sah menjadi tajdid wudu atau wudu yang sunnah. Ya, hukumnya sah. Kemudian yang kedua, wa imbanal hal annahu kana ghair mutawaddi fa wudu'ul jadid ghair sahih li adam tahaqqur mutadi wa huwal jazm bihi. Yang kedua, kalau misal setelah selesai wudu dia kemudian ingat, oh iya si anak tadi tidak punya wudu, ternyata batal, maka wudunya tersebut tidak sah, wajib diulang. Kenapa? Karena dia wudu dalam keadaan tidak yakin dia batal ya. Jadi tidak sah wudunya, wajib diulang. Kemudian wa idza lam yabnal hal fa wudu'ul jadid sahih. Kalau misalkan dia tidak ingat dia itu muhdits apa tidak ingat sama sekali, ya sudah sah wudu. Ya karena tidak ingat kan, tidak tahu apakah tadi itu anak batal, apakah tadi itu anak tidak batal, maka hukumnya sah, tidak masalah. Tapi afdalnya apa? Afdal fi dzalika ay yanqud wudu'ahu fa yatawadda wa huwa jazim bin niyyah. Yang afdalnya dia batalkan wudunya, dia batalkan. Misalkan dia ragu ya, tadi itu anak sudah wudu apa belum? Ragu, seperti batalkan aja. Maksudnya tadi anak batal apa enggak? Ya, tadi anak batal apa enggak? Tadi anak batal apa tidak? Tadi anak yakin wudu, tapi anak batal enggak? Terus udah batalkan aja. Batalkan, setelah batalkan kemudian dia wudu. Supaya apa? Wudunya dengan keyakinan dia memang butuh wudu. Kemudian yang ke-12, dawamun niyah hukman bi an la ya'tiya bima yunafiha karidah wa an la yasrifaha ila ghairil manwi. Niat wudu ini dari awal sampai akhir atau mandi dari awal sampai akhir tidak berubah. Seperti misalkan tengah-tengah wudu dia kemudian murtad, ya batal wudunya sudah. Atau tengah-tengah wudu dia kemudian berubah niatnya, wis tidak jadi wudu lah, anak mau mendinginkan badan aja, tidak wudu dulu, nanti aja wudunya, maka wudunya batal. Jadi niat itu harus dari awal sampai akhir, mulai wudu sampai terakhir itu tidak berubah. Maksudnya dia adalah memang untuk wudu, bukan untuk hal yang lain. Kalau berubah maksud dan tujuannya dia bukan wudu, maka batal. Kemudian wa ada mu'taliqin niyah, tidak menggantungkan niat, kama taqaddam fi syurutin niyah fi safhah yang sebelumnya ya. Adam ta'liq niat, tidak menggantungkan niat, dan ini sudah ada pembahasannya di syarat niat di episode yang sebelumnya. Contoh, dia wudu, niat wudu, kemudian dia di hatinya dia, kalau fulan misalkan nunggu temannya, kalau si fulan datang, anak tak batalkan wudu anak atau tak berhentikan wudu anak. Nah, wudunya seperti itu tidak sah. Itu namanya taklid. Kalau fulan datang atau kalau ada tamu, maka akan saya batalkan. Sejak dia menyatakan atau berniat seperti itu, batal duluan. Dari awal sudah batal. Ya, dari awal sudah batal. Ya kayak niat puasa, tapi kalau tidak kuat nanti tak batalkan. Nah, itu puasa tidak kuat saya batalkan. Batal. Ada taklid, niatnya dengan taklid. Nah, kemudian kalau dengan kata-kata insya Allah gimana? Aku niat puasa insya Allah. Ada dua jawaban. Insya Allah itu ada dua macam. Ada insya Allah li tabarruk, ada insya Allah li ta'liq. Betul, besok mampir ke rumah ya, insya Allah. Nah, kalau ada orang yang alim itu langsung naik jawab, insya Allahnya ta'liq apa tabarruk? Maksudnya apa? Kalau ta'liq insya Allah, kalau Allah berkehendak maka Anda datang. Karena usahakan ikhtiar, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak jadi datang. Apalagi tabaruk, tabarukan dengan asma Allah.
nggak salah loh itu. Ini niatnya tabarukan, bukan niat taklik. Dalam arti memang tidak mau mampir, tidak ada niat mampir memang, tapi insya Allah ala qadarullah ya tabarukan dengan. Tapi jangan dibuat nipu ya. Kemudian yang ke 14 dan 15, dukhul waqti wal mualah lidaimil hadat kasalisil bal wal madhi wal mustahadhah. Ini khusus bagi orang yang punya sakit beser atau sakit istihadhah bagi perempuan, selalu buang-buang air kencing misalkan bagi orang laki atau perempuan juga. Nah, ini ada pengecualian, yaitu wudunya harus setelah masuk waktu, ya, setelah adzan. Kemudian mualah ini maksudnya begitu dia istinja, setelah selesai istinja kemudian disumpel atau ditambal, kemudian dia segera wudu dan segera sholat. Dan ini berlaku tiap sholat. Kayak ada perempuan yang istihadhah. Istihadhah itu darah yang keluar bukan haid, bukan nifas, atau mungkin keputihan kalau nggak salah. Sama juga, ada pokoknya apapun yang keluar yang membatalkan wudu, cairan yang membatalkan wudu, dan itu penyakit. Bukan dengan kesengajaan, tapi memang penyakit. Nah, ini sah wudunya dan sholatnya dengan catatan wudunya dia harus setelah masuk waktu dan istinja dulu. Istinja pakai pembalut, segera wudu, kemudian segera melaksanakan sholat. Boleh nunggu beberapa saat untuk menunggu jamaah, tapi orang tersebut tidak bisa jadi imam, hanya bisa jadi makmum. Yu'fa'an nafsi la yu'fa'an ghairi, orang tersebut. Nah, kemudian ada beberapa masalah yang terakhir. Mas'alatun idza syakka fit taharah wa tayaggan al hadath atau syakka fil hadath wa tayaggan at taharah, famal hukum? Kalau ragu punya wudu apa tidak, ragu, tapi yakin bahwa anak tadi batal, cuman habis batal itu habis kencing anak wudu lagi pendak, ragu. Atau sebaliknya syakka fil hadath wa tayaggan at taharah, tadi itu anak yakin anak itu wudu, punya wudu, cuman habis wudu tadi itu kentut apa enggak, habis wudu tadi nyenggol istri apa tidak, batal apa tidak. Nah, ini ragu di situ. Bagaimana hukumnya? Dikatakan suratuhu, gambarannya arada an yusalliya tsumma syak. Dia ada orang mau sholat, tengah-tengah mau sholat dia ragu, mau sholat ragu. Hal huwa muhditsun am mutatahhirun? Apakah dia ini dalam posisi suci atau hadas kecil? Bimbang. Fa in tayagganal hadath, kalau dia yakin dia itu sebetulnya tidak suci atau hadas kecil, ka'anta halal khala wa qadha hajatuhu thumma syakka ba'dahu hal tatahhar amla, seperti ada orang kencing kemudian ragu setelah kencing tadi itu ana wudu apa enggak. Kan ada tuh orang kayak gitu tuh, tadi itu ana wudu apa enggak, lupa. Maka hukumnya fahuwa muhditsun, maka hukumnya dia dianggap berhadas, dianggap batal. Li'annahul yakin, karena yakin hadas. Beda dengan kasus yang tadi sebelumnya kita bahaskan. Kemudian wa kadzalika law tayaggana, ya tayaggan annahu tatahhar, balikannya. Tsumma syakka ba'dahu hal ahdath amla, fahuwa mutatahhir li'annahul yakin fal hukmu annahu ya'khudhu bi yaqinih. Kalau misalkan dia itu yakin anak tadi sudah wudu, tapi habis wudu batal apa tidak, ragu nih, batal enggak ya, maka hukumnya dia suci. Nah, kenapa? Karena dia yakinnya suci. Jadi hukum di dalam fikih ini hukum alal yakin. Kalau ada ragu maka diambil yang yakin, karena kullu syai' mabniun ala yakin. Kalau yakin, asal hukum yakin ya sudah, ya ini misalkan ya contoh ya masalah najis, asal hukum dari kamar mandi, lantai kamar mandi itu adalah suci.
Ketika kita ragu najisnya di dalam kamar mandi tersebut, lantai kamar mandi itu tadi, maka hukumnya tetap suci. Kenapa? Karena ragu. La yuzilu syak illa bil yakin. Tidak bisa menghilangkan keraguan kecuali dengan keyakinan. Kalau yakin nampak air kencing, bau, bentuk dan warna dan lain sebagainya, kencing, betul-betul kencing, ya sudah najis itu kan, yakin soalnya. Sama kalau ada orang jalan di luar musim hujan, jalanan becek, kecipratan air, airnya kena di sarungnya atau kena di kakinya, apakah itu najis? Enggak. Kotor ya, najis enggak. Kecuali dia lihat, oh kayak di desa-desa biasanya ya, ada teletongnya sapi ya, baran kan masih banyak itu kan, anunya sapi itu kan, genangan itu ternyata ada kotoran sapi di situ dan airnya nyiprat ke kita, ya jelas najis. Kenapa? Yakin ada najis. Kalau enggak kelihatan kotorannya, hanya genangan kotor, enggak. La yuzuru syak illa bil yakin. Jadi ngambil yang yakin. Tapi kalau misalkan dia tahu-tahu ingat, yang kembali ke masalah yang tadi, kalau dia tahu-tahu tadi kan ragu apakah dia batal apa tidak, terus kemudian dia wudhu, maka kan sebetulnya dia ini suci, kemudian dia wudhu lah untuk wudhu jaga-jaga. Kemudian setelah selesai wudhu baru ingat, oh ternyata anak tadi batal, maka wudhunya ini tidak sah, harus mengulang lagi. Kenapa? Karena wudhu dalam keadaan ragu batal, bukan yakin batal. Nah, kemudian yang kedua, idza tayagan tahara wal hadath walakin syak ayyuhuma sabiq famal hukum. Ya, ini sama, hampir sama sih sebetulnya. Kalau dia yakin suci dan juga hadat, tapi lupa. Anak tadi sudah batal dan anak yakin wudu, yakin batal, yakin wudu. Tapi duluan mana? Apakah batal dulu kemudian wudu? Apakah wudu dulu kemudian batal? Nah, gambarannya hasalahu ba'da tulu'i syams mathalan hadatsun biyakinin wa taharatun biyakinin walakin syak hal ahdatha aw la thumma tatahhar amal akas. Contohnya ada orang setelah naik matahari dia yakin hadat, cuman dia juga yakin wudu. Tapi yang mana yang duluan? Wudu dulu apakah hadas dulu? Ini memang agak rumit. Maka hukumnya ya'khudhu bididdi ma qablahuma, mengambil yang sebelumnya. Ai bididdi halatihi qabla tulu'i syams, sebelum naik matahari. Kan tadi kan anggap waktu subuh ya. Dia yakin kan waktu subuh itu dia lihat waktu subuh tadi saya punya wudu apa tidak. Kan ragunya itu setelah naik matahari, setelah keluar matahari. Ragu. Apakah anak ini wudu, apakah anak ini mandi wajib, dan ragunya itu mana yang duluan antara mandi wajib wudu atau batal, mana yang duluan, ragunya itu. Maka dilihat sebelum naik matahari, sebelum ragu keduanya ini tadi, sebelumnya itu dalam posisi apa? In kana qabla tulu'i syamsi muhditsan fahuwal an mutatahhirun. Kalau yakin, oh tadi anak sebelum naik matahari ya, anak berhadat, maka hukumnya sekarang suci. Kenapa? Li'anna asla istimraru dzalikal hadat wa taharatuhu fima ba'du rafa'at dzalikal hadat. Jadi dianggap kalau tadi itu anak berhadat, maka dianggap anak sudah suci sekarang karena itu tadi. Yakinnya dia hadat sebelum tulu'il syams. Kemudian dia setelah tulu'il syams ini ragu bahwa dia hadas atau bersuci, maka diambillah ini hukumnya suci. Karena dianggap ini tadi hadas, maka dia pasti bersuci lagi setelah itu. Kalau ingkana qabla tulu'i syamsi mutatahhiran fanandur, kalau sebelum fajar atau sebelum tulu'il syams, sebelum naik matahari itu dia dalam keadaan suci, maka lihat ada dua masalah. Idza kana ya'tadu tajdid at-tahara fa huwa al-an muhditsun. Kalau dia biasa untuk tajdid wudu, maka dia sekarang
posisinya berhadap. Ini agak bulat memang. Kemudian yang kedua, idza kana la ya'tadul tajdid tahara fa huwa al-an mutatahiran. Kalau dia tidak terbiasa untuk tajdid wudu, maka sekarang hukum posisinya dia adalah batal. Tapi walaupun jarang ya posisi seperti itu ya, jarang ya orang-orang yakin dua-duanya, yakin bersuci, yakin juga hadas, tapi yang mana duluan? Ini yang ragu, jarang kan? Kemudian idza kana la ya'lam halatuhu qabla tulu'i syamsi fa huwa al-an muhdithun wa yalzimul wudu wal afdal an yuhditha wa yatawadda walakin taharatuhu 'ala al-yaqin. Kalau misalkan dia tidak tahu keadaannya dia sebelum naik matahari, anak tadi itu sebelum naik matahari batal apa enggak sih ya? Ragu dia, lupa dia, tidak tahu. Ya sudah, maka sekarang hukumnya dia berhadas dan wajib wudu. Wal afdolnya batalkan aja. Setelah dibatalkan, kencingkah atau apakah atau nyentuh istrinya mungkin, kemudian wudu lagi lah, wudunya dengan yakin sudah. Itu simple, tidak rumit. Itu lebih mudah seperti itu, tidak rumit, tidak ribet. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang akan datang pembahasan tentang batalnya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah berdoa fakina fil dan hati kita salah wa nasallallahu alaihi wasallam. حدثنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا كريم.